Bapak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, Bapak. Alhamdulillah semua sehat di sini, yang hadir di sini. Sudah bisa dimulai? Baik Bapak, kami silakan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya meralat untuk yang hadir sebagai narasumber. Sedianya adalah Bapak Kepala BPKAD, Bapak Widodo Sabtono, atau Bapak Kepala BKP SDM, Bapak Kusno. Namun hari ini karena beliau harus menghadiri upacara secara virtual Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-77, ini mohon izin diwakilkan kepada saya, Sekretaris BKP SDM Kota Blitar, tanpa mengurangi isi materi dari yang direncanakan. Saya mohon izin untuk memaparkan beberapa materi yang kiranya nanti bisa menarik minat adik-adik dari Politeknik Keuangan Negara Setan. Jadi hari ini kita perlu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita semua yang hadir di sini maupun mungkin yang di sana semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Perlu saya sampaikan di sini kami membawa rombongan yang cukup banyak, yang mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan secara teknis akan bisa membantu menjawab apa yang diinginkan oleh adik-adik dari Politeknik Keuangan Setan. Jadi kami dari BKP SDM ini juga membawa rombongan, kemudian dari BPKAD ini dari semua, dari sekretaris sampai semua kepala bidangnya hadir di sini. Ini alhamdulillah, nanti silakan kita berinteraksi sehingga apa yang diinginkan adik-adik nanti bisa kita jawab semuanya. Selanjutnya saya sampaikan hal-hal yang perlu diketahui di pemerintah Kota Blitar. Kita mulai dari slide kami yang pertama, mungkin bisa dibuka. Ya, ini profil Kota Blitar. Jadi wilayah Kota Blitar ini hanya terdiri dari 3 kecamatan dengan luas 32,57 km persegi. Ini ada 3 kecamatan, Kecamatan Sanan Wetan, Kecamatan Panjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Secara tata letak geografis kita ini ada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Blitar. Nah, kita memang dikelilingi oleh Kabupaten Blitar, di mana Kabupaten Blitar sendiri sangat luas, sekitar 22 kecamatan yang memiliki kita ada di tengah-tengah. Jumlah penduduk kita saat ini 123.787 jiwa. Next. Selanjutnya kami kenalkan ini bagian susunan organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Blitar. BPKAD Kota Blitar ini dipimpin oleh seorang pejabat struktural eselon 2. Kemudian di bawahnya ada sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dengan 1 subbab dan kelompok jabatan fungsional. Kemudian di samping itu juga terdapat kelompok jabatan fungsional. Setelah penyetaraan jabatan ini banyak sekali jabatan fungsional yang ada di BPKAD Kota Blitar. Kemudian untuk melaksanakan teknis pekerjaan, BPKAD mempunyai 6 bidang, antara lain bidang pendapatan dan penetapan yang terdiri dari 2
subbidang, yaitu subbidang penilaian dan penetapan, kemudian subbidang pengolahan data dan informasi. Yang kedua, bidang penagihan keberatan dan pengembangan potensi, yang terdiri dari dua subbidang, yaitu subbidang penagihan, subbidang penyelesaian keberatan, kemudian ketiga, bidang anggaran. Bidang anggaran juga ada dua subbidang. Di sini ada subbidang perencanaan anggaran dan subbidang pengendali anggaran. Kemudian bidang keempat adalah bidang perbendaraan. Kemudian di situ juga terdiri dari dua subbidang, yaitu subbidang verifikasi belanja dan pendapatan. Yang kedua, subbidang pengelolaan. Bidang akuntansi ini terdiri dari dua subbidang juga. Di dalamnya ada subbidang monitoring dan evaluasi pelaporan keuangan. Yang kedua, subbidang akuntansi, pelaporan dan keuangan daerah. Dan yang terakhir adalah keenam, bidang aset, yang di dalamnya juga ada dua subbidang, yaitu subbidang perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan barang, dan yang kedua subbidang investasi dan penatausahaan aset. Sedangkan uraian tugas jabatan yang rencana nanti alumni dari Politeknik Keuangan Setan rencana ditempatkan di Kota Blitar, ini akan kita tempatkan di BPKAD dengan beberapa jenis jabatan. Yang pertama adalah next, pengelola perbendaraan dan pelayanan. Ini ikhtisar jabatannya adalah melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang perbendaraan dan pelayanan. Kemudian yang kedua, verifikator pajak. Ini ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan verifikasi kesesuaian dokumen pajak di bidang keuangan. Yang ketiga, pengelola data dan informasi perpajakan. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan dan informasi perpajakan di bidang keuangan. Kemudian yang keempat, pengelola pemanfaatan barang milik daerah. Dengan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang pemanfaatan barang milik negara. Kemudian yang kelima, pengelola data perencanaan penganggaran. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan pendokumentasian dan pengelolaan di bidang data perencanaan penganggaran. Kemudian yang keenam, pengelola data dan potensi pajak. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan data dan potensi pajak di bidang keuangan. Kemudian yang ketujuh, pengelola data penagihan dan pengembalian. Dengan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan pengolahan data, penagihan dan pengembalian di bidang keuangan. Kemudian yang kedelapan, pengelola data penagihan pajak. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan pengolahan data penagihan pajak di bidang keuangan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengelola akuntansi. Ikhtisar jabatannya melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan di bidang akuntansi. Yang perlu saya sampaikan juga bahwa teman-teman dari alumni Politeknik Keuangan Negara Setan ini nantinya setelah bekerja di pemerintah Kota Blitar, ini dibuka kesempatan untuk
memperoleh pengembangan kompetensi sesuai dengan amanat PP 17 2020, yaitu 20 GB per jam, dalam 1 tahun. Ini kita sangat membuka kesempatan kepada adik-adik alumni Politeknik Keuangan Negara ini untuk pengembangan kompetensinya. Pengembangan kompetensi ini di Kota Blitar bisa secara formal melalui peningkatan pendidikan, yaitu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kami sekarang sudah mempunyai Perwali nomor 68 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan tugas belajar dan pencantuman gelar akademik pada dokumen kedinasan bagi PNS di lingkungan pemerintah Kota Blitar. Jadi Bapak Ibu, di sana setidaknya diatur bahwa nantinya nantinya adik-adik alumni dari Politeknik Keuangan Negara ini setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, nanti bisa untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Kami sangat terbuka dan memang kami mendorong kepada PNS yang bekerja di Kota Blitar untuk semuanya saja bisa meningkatkan kompetensinya melalui peningkatan pendidikan formal. Karena ini salah satu yang kita dorong dan juga akan meningkatkan indeks IP ASN di Kota Blitar. Jadi semuanya kita tidak pilih kasih, ini kita beri kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan pendidikan secara formal. Di samping hal tersebut, Bapak Ibu, ini kita juga pengembangan kompetensi ini juga kita lakukan melalui jalur pelatihan. Ini di kami bagi CPNS yang masih awal, ini kita lakukan namanya ada orientasi CPNS. Ini kita laksanakan selama 4 hari. Ini kita memberikan pendidikan dasar maupun untuk meningkatkan karakter yang nantinya sangat bermanfaat pada saat mengikuti pelatihan dasar CPNS. Alhamdulillah, teman-teman setelah mengikuti orientasi CPNS ini, ketika mengikuti Latsar, itu sudah hampir 75% mengetahui, memahami materi yang akan diikuti pada waktu Latsar. Sehingga banyak dari kami itu yang sudah memperoleh the best 10 pada waktu mengikuti Latsar. Di samping hal tersebut, kita juga melakukan pelatihan atau diklat baik secara teknis, fungsional. Ini kita bisa melakukan secara bekerja sama atau bermitra dengan lembaga kediklatan yang sudah terakreditasi, maupun kita melaksanakan secara daring. Ini kita laksanakan sendiri. Kemudian juga kita melaksanakan pengiriman diklat sesuai dengan jabatan, baik itu teknis maupun fungsional. Seperti di teman-teman teman-teman di BPKAD selama ini kita selalu membantu bagaimana untuk peningkatan kompetensinya melalui jalur kediklatan manakala sangat diperlukan. Jadi BKP SDM sangat mendukung untuk itu. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, ini next saja, bahwa di Kota Blitar, di samping kita memberikan gaji dan tunjangan fungsional, Kota Blitar juga memberikan tunjangan tambahan penghasilan. Ini untuk diketahui saja bagi adik-adik nanti yang pendidikannya dari diploma 3, itu nanti
kalau masuk di kelas jabatan 6 itu besaran tunjangan TPP-nya itu tambahnya adalah Rp3.244.000. Kemudian kalau nanti misalnya walaupun dari D3 tapi misalnya dipercaya sebagai bendahara itu kelasnya 7, itu nanti bisa mendapatkan TPP dengan besar Rp3.734.000. Dan apabila nanti masuk pada jenjang jabatan fungsional maupun jabatan struktural di pengawas, itu kelas jabatannya adalah 8, besaran TPP-nya sebesar Rp4.235.000. Di samping TPP, ada juga penghasilan-penghasilan lain yang sah menurut aturan yang nanti bisa diterimakan sesuai dengan bidang tugas yang diampung oleh masing-masing PNS, khususnya nanti yang ada di BPKAD Kota Blitar. Next. Kota Blitar, alhamdulillah dalam beberapa tahun ini banyak penghargaan dan prestasi yang diperoleh. Ini yang terbaru, kami sudah memperoleh WTP, wajar tanpa pengecualian, ini sudah 12 kali berturut-turut. Insya Allah kalau seluruh Jawa Timur ini kita yang baru nomor 1, 12 kali. Kemudian kemarin kita juga memperoleh penghargaan yang terbaru ini, penghargaan di bidang keuangan sudah, kemudian kita juga memperoleh penghargaan ini, lanjut, pembinaan penghargaan kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Ya, alhamdulillah kemarin kita peroleh dari BKN, jadi kinerja kita di BKP SDM diapresiasi oleh BKN, kita mendapatkan penghargaan kategori implementasi manajemen ASN terbaik. Kemudian juga di tahun ini kita juga baru memperoleh pembina program terbaik tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang diterima langsung oleh Bapak Wali Kota dari Ibu Gubernur Jawa Timur. Kemudian juga ada penghargaan yang Lex, ada penghargaan yang lainnya, kota paling berkelanjutan ke-10 di Indonesia, kemudian kategori implementasi manajemen ASN terbaik, ajang BKN Award tadi sudah saya sebutkan, dan lain-lain. Dan lanjut, yang terakhir, ini kita masuk dalam finalis 5 besar ASN Achievement Award tahun 2022, dan alhamdulillah hari ini di hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-77 di Kota Surabaya, saat ini Bapak Wali Kota Blitar menerima penghargaan sebagai juara 2 terbaik se-Jawa Timur, yaitu ASN Achievement Award 2022 pada upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. Itulah beberapa prestasi yang kita peroleh selama ini di Kota Blitar. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga gambaran biaya hidup di Kota Blitar. Lanjut. Mungkin adik-adik alumni Politeknik Keuangan ini dari STAN perlu punya gambaran berapa biaya hidup sebenarnya di Kota Blitar. Ya, alhamdulillah biaya hidup per orang di Kota Blitar menurut survei sosial ekonomi nasional Susenas yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 itu sebesar Rp1.539.749. Jika inflasi tahun 2022 diproyeksikan oleh para ahli ekonom sebesar 3%, maka biaya hidup per kapita di Kota Blitar
naik menjadi 1.885.941 rupiah. Sedangkan UMK di Kota Blitar tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp2.039.024 dari UMK tahun 2001 sebesar Rp2.004.706. Jadi sangat murah sekali biaya hidup di Kota Blitar. Saya informasikan seperti tadi saya sarapan nasi pecel di Kota Blitar untuk 2 orang dengan 3 minum teh itu hanya Rp20.000. Itu pun sudah cukup kenyang, adik-adik ya. Ini enak sini. Kemudian biaya kos di Kota Blitar ini antara 200-400 ribu per bulan. Itu pun kita sudah bisa mendapat sewa kamar kos yang lumayan bagus dan nyaman. Terus saya sampaikan juga di Kota Blitar ini sangat nyaman untuk ditinggali. Saya sendiri, ya ini promosi, saya sendiri asli dari Surabaya. Saya hidup di Kota Blitar mulai tahun 97. Sampai saat ini saya merasa nyaman sekali karena udaranya cukup sejuk, tidak terlalu dingin, tidak sumuk, tidak panas. Jadi sangat sejuk, kemudian kondusif, tidak pernah ada kejadian-kejadian yang macam-macam di sini. Kota Blitar sangat damai. Terus fasilitas umum yang ada di Kota Blitar, lanjut, ini biasanya adik-adik ini yang punya hobi ingin nonton film. Nah, di depan kantor BPKAD ini di sebelah timur, tidak sampai 100 meter, itu ada Blitar Square. Nah, ini di samping ada mallnya untuk belanja, di dalamnya ini juga ada bioskop Cinemas. Nah, ini kalau adik-adik ingin nonton bioskop, ini sangat terjangkau sekali. Ini perlu karena tentunya tidak hanya harus bekerja, tapi hiburan juga harus kita pertimbangkan. Kemudian kita perkenalkan juga di sini tempat wisata dan edukasi di Kota Blitar. Lanjut. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Kota Blitar ini jaraknya dengan kota-kota di samping itu tidak terlalu jauh. Misalnya nanti adik-adik alumni Politeknik Keuangan ingin ke Kediri, itu hanya 40,3 km. Ini setengah jam sampai 1 jam sudah nyampe. Misalnya kita juga ke Tulungagung itu hanya 29,2 kilo. Itu cuma setengah jam sudah sampai. Kemudian ke Kota Malang ini cuma 76,1 kilo. Ini kurang lebih 1,5 jam itu sudah sampai di Kota Malang. Oleh karena itu saya mendorong sekali untuk adik-adik nanti bisa berminat bekerja di Kota Blitar. Kemudian next, ini beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di Kota Blitar. Ini ada Kampung Nirwana Boglen. Ini ada di Kelurahan Sukorejo. Ini di sampingnya ada biara atau kelenteng, tempat peribadatan kelenteng. Kemudian ada Kampung Batok. Ini di Jalan Makam Tanjung Sari. Nanti bisa kalau sudah ke sini nanti bisa kita pandu adik-adik, sangat terjangkau Kota Blitar ini, naik sepeda keliling tidak sampai 1 hari. Kemudian ada Kampung Afrika. Kemudian ada Taman Pecut. Nah, ini Taman Pecut ini hanya di sebelah kanan kantor BPKAD. Ini hanya 50 meter dari kantor BPKAD, jadi sebelah timur kantor BPKAD. Kemudian ada agrowisata Blimbing Karangsari. Ini letaknya di sebelah timur
dari kantor BPKAD. Ini jaraknya hanya sekitar 2 kilo dari kantor BPKAD. Di sana Blimbing Karangsari ini adalah wisata blimbing yang dikelola oleh petani blimbing, di mana blimbingnya ini besar-besar termasuk jenis unggul. Kemudian di sini juga ada wisata Blitar Grand Park. Nah, ini sangat asri di sana, membuat misalnya keluarga yang di sana demen atau berlama-lama untuk di sana. Kemudian Fish Garden, ini juga wahana karena Kota Blitar ini juga dikenal sebagai Blitar ini dikenal dengan koinya yang bagus. Ini ada Fish Garden. Jadi kalau ingin ikan koi yang bagus, ini kami di Blitar ini pusat pengembangannya juga ada di Blitar, baik Blitar Kota maupun di Kabupaten. Kemudian juga ada Istana Gebang atau Dalam Gebang, ini merupakan rumah kecil waktu Bung Karno tinggal. Ruangan stand, mungkin ada beberapa hal unek-unek yang perlu disampaikan pada kami. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat informatif dan komprehensif sekali, Azri ya. Tadi dari TPP-nya sudah dijelaskan. Biaya hidup sudah dijelaskan juga. Bahkan fasilitas ya, ternyata dekat mall ya, ada kantor yang dekat mall. Sampai wisata-wisatanya banyak juga ya, iya, Pak. betul sekali. Jadi sudah cukup komprehensif sebenarnya ya, udah penjelasan dari Kota Blitar ini gitu ya. Tapi Kak, anak stan itu kan pengen bertanya terus ya, Kak. Pasti tetap ada pertanyaan. Coba kita buka nih pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya. Silakan raise hand, teman-teman. Iya, tetap kami buka kesempatan untuk bertanya. Karena apabila tidak ada, ternyata ada, Kakak. Ada ini dari Mas Hilman. Silakan Mas Hilman. Izin, suara saya apakah terdengar, Bapak? Terdengar Mas Hilman. Silakan. Izin untuk formasi jurusan serta dari prodi apa aja yang dibutuhkan, kemudian untuk penempatannya di mana. Oh ya, mohon maaf, izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hilman Fazlur Rahman dari jurusan D3 Pajak. Izin bertanya untuk formasi jurusan dari prodi-prodi kami, kemudian ditempatkan ke OPD apa saja, mohon disebutkan juga. Kemudian dari sekedar informasi saja, kami dari PKN STAN untuk tahun 2022, adik kelas kami, 2021, 2020 pada lulusan 2022 itu tidak ada dari D3, prodi D3, sehingga mungkin bisa jadi pertimbangan Kota Blitar untuk menambah jumlah formasi dari angkatan kami, Bapak. Terima kasih, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada salah kata, saya mohon sebesar-besarnya. Mas Irman, untuk yang tadi adiknya itu prodinya sekarang D3 atau D4? D4, Bapak, tapi masih pending 2 tahun. Jadi iya, dari kami itu kami lulusan dari masuk 2019, lulusan tahun ini, tahun depan tidak ada, kemudian pending 1 tahun karena D4. Jadi gapnya itu ada 2 tahun, Pak, dari kami, seperti itu. Mungkin ada yang membantu menjawab dari teman-teman yang hadir di sini. Oke, terima kasih Mas Firman. Ini kami coba menjawab bahwa untuk formasi D4 itu Kota Blitar itu juga membuka formasi D4. Cuma kemarin yang kita tawarkan kepada Politeknik Keuangan Negara STAN itu hanya D3-nya saja. Kemudian untuk rencana penempatannya, ini tadi sudah saya sampaikan di awal, itu ada 9 jabatan yang sudah saya tawarkan, dan semuanya ada di BPKAD Kota Blitar, di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Negara yang ada di Kota Blitar. Mungkin sementara itu jawaban saya. Bisa direspon Mas Irman atau mungkin dari teman-teman
Dari Kota Blitar ada yang membantu jawab tambahan? Mungkin di sini. Enggak. Izin Pak, untuk formasi dari jurusannya mungkin dapat dirinci Bapak. Jadi semisal butuh dari D3 prodi pajak, D3 pajak itu berapa orang, kemudian dari akuntansi berapa, manajemen aset dan lain-lain. Bisa dirinci Pak, biar kami dapat informasi juga. Terima kasih. Firman ya, ini kita lihat dulu catatan kami. Ya. Kalau untuk D4 kami membutuhkan 3 orang atau 3 jabatan. Jadi sehingga ada 3 formasi di kami kalau untuk D4-nya. Kemudian yang untuk D3 ini prodinya yang kita minta adalah D3 pajak bumi dan bangunan penilai, nanti sebagai verifikator pajak jumlahnya 1. D3 pajak itu nanti nama jabatannya pengelola data dan informasi perpajakan, itu jumlahnya formasi 1. D3 manajemen aset itu nanti sebagai pengelola pemanfaatan barang milik daerah, jumlah formasinya 1. Kemudian D3 akuntansi sebagai pengelola data perencanaan penganggaran, jumlah formasi 1. Kemudian D3 akuntansi sebagai pengelola akuntansi, jumlah formasi 1. Kemudian D3 kebendaharaan negara, nanti nama jabatannya pengelola perbendaharaan dan pelayanan, jumlah formasi 1. Kemudian D3 pajak, nama jabatan pengelola data penagihan dan pengembalian, jumlah formasi 1. D3 pajak bumi dan bangunan penilai, nama jabatan pengelola data dan potensi pajak, jumlah formasinya 1. Dan 9 D3 pajak, nama jabatannya pengelola data penagihan pajak, jumlah formasi 1. Demikian Mas Irman, sementara jawaban kami bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Bapak. Gimana Mas Hilman? Sudah tercerahkan nih dengan jawaban dari Bapak? Ya, sudah tercerahkan alhamdulillah. Mungkin apabila berkenan untuk menaikkan jumlah diterimanya, boleh Bapak, karena pertimbangan tadi ada delay angkatan dari lulusan kami dari PK Instan, jadi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk menambah jumlah PK Instan untuk bergabung ke Kota Blitar, seperti itu. Terima kasih kesempatannya untuk berbicara di sini, moderator. Ya, ini dengan senang hati Mas Firman. Kalau masih dibuka kesempatan, dengan senang hati kami bisa menerima. Namun demikian kan kita juga harus melihat anjap ABK-nya nanti untuk penghitungan formasi kembali. Gitu nggih Mas Firman ya? Bapak, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Ya betul sekali ya, kayak mengingat D3 itu terakhir di angkatan aku dan PBB penilai itu juga terakhir di angkatan aku juga nih Kak. Jadi D3-nya ya? Iya, jadi tahun depan sudah tidak ada lagi. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang begitu informatif dan telah menjawab pertanyaan dari Mas Hilman tadi dengan sangat jelas. Kemudian kami mohon izin Bapak untuk memberikan closing statement nih untuk teman-teman lulusan PK Instan agar bergabung ke sana Bapak. Silahkan. Oke. Ya, terima kasih. Setelah kami sampaikan paparan ini, kami mengajak kepada adik-adik dari
Politeknik Keuangan Negara STAN untuk bisa bergabung dengan kami mengabdi kepada negara, khususnya di pemerintah Kota Blitar. Kota Blitar adalah kota yang nasionalis, religius, Pancasilais, dan ini merupakan kota tempat Bung Karno dikebumikan, sehingga kita dikenal sangat nasionalis dan sudah terkenal di seluruh penjuru Nusantara. Kota Blitar sangat nyaman dan damai, biaya hidup murah, semuanya serba terjangkau di sini. Kita mau kemanapun, naik kereta api juga dekat dengan stasiun, kita naik bis 24 jam juga ada, kita mau naik pesawat ke Malang juga dekat. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak adik-adik dari alumni Politeknik Keuangan Negara STAN bisa bergabung dengan kami di pemerintah Kota Blitar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya, tentunya juga atas paparan, jawaban, dan tentu saja atas kesediaan pemerintah Kota Blitar untuk ikut dalam acara KLP Fest ini. Semoga ini menjadi pertimbangan ya Pak bagi para lulusan PKN STAN untuk dapat memilih nanti ketika ada pemilihan untuk penempatannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak, dan salam sehat selalu. Amin. Baik.